Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umatnya selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul untuk bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah di bulan yang sangat mulia ini dengan menyambung tali silaturahim di antara kita dan juga bersama-sama mempelajari dan membahas syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah menjadi salah satu sebab dikabulkan semua hajat kita, dimudahkan segala urusan kita, diangkat segala kesulitan kita, dan diampuni segala dosa dan kekurangan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin atau kita bersama-sama ingin membahas tentang pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan saya berkesempatan untuk bisa mengisi majelis taklim kita ini sampai hari raya Idul Fitri. Alhamdulillah 10 hari cukup banyak waktu untuk kita membahas tentang Rasul. Jadi sengaja saya sudah atur pembahasan kita, yaitu dari bangun tidur sampai mau tidur kembali Rasulullah itu bagaimana, supaya nanti setelah kita keluar dari bulan Ramadan kita tahu apa sih yang dilakukan Nabi kalau lagi makan, lagi tidur, di kamar mandi, kalau berbicara dengan sahabat, berbicara dengan suami, berbicara dengan istri. Jadi satu hari bersama Rasul. Nah, ini yang akan kita bahas bersama-sama. Jadi besok terus berkelanjutan, berurutan tentang Rasulullah. Karena memang kita hidup ini akan bahagia dunia dan akhirat kalau kita mengikuti junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nanti pertanyaan-pertanyaan silahkan, tidak harus apa yang kita bahas, pertanyaan bebas kita buka seperti biasa. Yang pertama, sebagai pembahasan pertama, kita membahas tentang satu hari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini rutinitas Rasulullah. Ini kita bicara garis besarnya lebih dulu. Pertemuan selanjutnya baru kita secara mendetil makan, minum, tidur, mandi. Rasulullah SAW sebagai seorang suami, Rasulullah sebagai seorang ayah, sebagai seorang kakek, Rasulullah sebagai seorang sahabat, bagaimana yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga waktu kita makan dihitung ibadah, tidur dihitung ibadah. Karena kalau kita ikut Rasul, makannya seperti Rasul, makannya seperti ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya di waktu sholat, bukan hanya di waktu baca Quran, bukan hanya di waktu sedekah. Usahakan waktu tidur ibadah, waktu makan ibadah, di kamar mandi ibadah. Apapun yang kita lakukan ibadah. Bagaimana caranya? Ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita bicara garis besar saja tentang Rasulullah pada pertemuan kali ini. Yang pertama, mulai kita masuk, yaitu di waktu bangun tidurnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila masuk waktu subuh, Rasulullah mendirikan sholat qobliyah 2 rakaat yang ringan. Kemudian beliau mendirikan sholat subuh berjamaah dengan para sahabatnya di masjid. Ini rutin Nabi Muhammad. Kalau subuh, Rasulullah pasti mendirikan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Yang kata Aisyah, Rasulullah pernah mengatakan, raka'atai fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah, ini luar biasa. 2 rakaat ini ringan. Bacanya apa? Kuliah kulhu. Jadi Nabi setiap qobliyah subuh kuliah kulhu. Jangan panjang-panjang. Itu Rasulullah sunnahnya. Jadi kita bangun tidur, Ustadz saya bangun misalkan subuh jam 4:15, saya bangun 4:30, nggak apa-apa, qobliyah subuh dulu. Karena Nabi biasanya malah sholat
subuhnya itu sampai hampir terbit matahari. Panjang waktunya antara adzan dan iqamat. Kita mungkin di sini sholat di rumah, silakan. Sebelum sholat subuh, walaupun agak terlambat, yang penting sebelum terbit matahari. Usahakan sebelum sholat subuh qobliyah dulu 2 rakaat. Nabi tidak pernah meninggalkan walaupun musafir, ibu. Bapak kalau Rasulullah pergi jauh, sholat duhur asar itu kan digabung menjadi 2-2. Sholat sunnah ditinggalkan semua. Qobliyah ba'diyah ditinggalkan kecuali qobliyah subuh. Qobliyah subuh tidak pernah ditinggalkan walaupun dalam keadaan pergi jauh atau perang. Nabi lagi perang, qobliyah subuh nggak pernah ditinggal. Oleh karena itu kata Rasul, jangan sampai meninggalkan qobliyah subuh. Ini kebiasaan Nabi. Kemudian setelah sholat subuh biasanya Rasulullah SAW berzikir. Rasulullah SAW habis sholat subuh dia berzikir sampai terbit matahari. Berapa lama terbit matahari itu? Antara waktu subuh sampai terbit matahari 90 menit. Sekitar 90 menit yang umum. Nah, di Amerika ini tentunya nanti berbeda kalau musim panas, musim dingin tentunya. Nah, terbit matahari ini Ustadz, ini mungkin sulit diikuti, tidak apa-apa. Nanti mungkin sekali waktu kita ada waktu senggang kita ikuti, tapi setiap hari walaupun gak diikuti kita sudah punya ilmu. Oh, Nabi biasanya habis sholat subuh dzikir. Paling tidak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah sholat jangan langsung jalan. Paling tidak kita apa? Berzikir. Ini yang diajarkan Rasulullah SAW. Biasanya Nabi dzikir sampai terbit waktu matahari. Setelah terbit Rasulullah SAW biasanya sholat 2 rakaat, yaitu sholat syuruk. Lihat hadisnya, Rasulullah pernah mengatakan, man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatul asyams. Siapa yang sholat subuh berjamaah, kita di Amerika ini tentunya tidak seperti di negara lain. Di Indonesia, di sini mungkin sulit untuk cari masjid, jauh, maka kita di rumah suami istri. Suami menjadi imam, istri makmum. Setelah itu dzikir sebentar, apalagi mungkin waktu libur, misalkan cari waktu libur, sekali-sekali seumur hidup kita jangan sampai nggak pernah ikut Nabi. Sekali-sekali kita bisa sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari, sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat apa? Rasulullah bilang apa? Tsumma shalla raka'atain, kemudian sholat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamah. Pahalanya seperti haji dan umroh, sempurna. Seperti haji dan umroh. Subhanallah. Itu ya tadi, tapi subuh, setelah subuh Rasulullah SAW biasanya berzikir sampai terbit matahari. Lalu dia tidak meninggalkan tempat sholatnya kecuali sholat 2 rakaat. Sholat syuruk, boleh niatnya usolli sunnah rakaatain lillahi ta'ala, selesai. Sholat 2 rakaat. Bacanya bebas. Biasanya Rasul kuliah kulhu. Memang di mana-mana kuliah kulhu ini jadi andalan ini. Makanya kuliah ini betul-betul harus apa? Harus lengket ini. Di mana-mana kuliah terus. Kuliah kulhu. Setelah salam, Bapak Ibu seperti berhaji dan umroh, sempurna kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih. Itulah kebiasaan Nabi. Nah, ini sekali lagi, saat ini kita punya ilmu. Nanti kapan kita punya kesempatan gunakan. Saat nggak bisa sibuk nggak apa-apa. Yang penting sudah ada ilmu. Apalagi syukur-syukur insya Allah kita dimudahkan berumroh. Kesempatan banyak sana habis sholat subuh nunggu sampai apa? Terbit matahari, nggak pulang dulu ke hotel. Setelah terbit matahari sholat 2 rakaat pulang ke hotel. Subhanallah, pahalanya seperti haji dan umroh kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ringan, tapi kalau yang nggak biasa berat juga habis sholat subuh nunggu sampai terbit matahari ini. Ya maklum pahalanya besar, jadi memang apa? Tantangannya juga besar. Biasa tantangan ini apa? Ngantuk ini. Tapi kalau sampai batal bagaimana saat ini harus wudhu langsung. Tapi kalau sampai batal dia diem, terbit matahari lalu diwudhu, enggak. Batal harus wudhu, duduk lagi. Itu syaratnya. Nah, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah sholat 2 rakaat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu duduk dengan para sahabat di tempat sholatnya. Dia membahas tentang agama. Nah, ini tentunya, dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang usai mendirikan sholat lalu dia tidak beranjak dari tempat duduknya, itu malaikat selalu mendoakan untuk orang tadi. Ibu bapak tadi habis sholat assalamualaikum, nggak langsung jalan tapi istighfar, dzikir dulu, doa dulu. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam?
al malaikah tusalli ala ahadikum madama fi musalla. Malaikat itu akan terus mendoakan orang yang duduk di tempat sholatnya. Setelah sholat dia nggak langsung beranjak, tapi duduk sebentar. Jadi kalau ibu bapak tidak terlalu sibuk, ketika ada waktu senggang habis sholat, usahakan jangan langsung jangan langsung berdiri, duduk dulu, dzikir. Bahkan kata ulama, duduknya saja di tempat itu, tidak dzikir tapi duduk habis salam, duduk di tempat sholat, tunggu sebentar. Malaikat itu akan berdoa kepada Allah dengan mengatakan Allahumma gfir lahu, Allahumma rahamhu. Ya Allah kasih sayangi dia, ya Allah ampuni dia, selama kita duduk di tempat sholat kita. Oleh karena itu luar biasa, sebenarnya amalan-amalan itu mudah. Karena istilah di Indonesia suka ada orang begini, habis sholat lantas jalan. Yang ini yang gak betul ini. Mesti jangan lantas jalan, habis sholat duduk dulu sebentar, dzikir dulu, sabar dulu, jangan tergesa-gesa. Saat kita duduk, malaikat terus mendoakan kita. Oleh karena itu Nabi setelah sholat subuh dia duduk dulu. Duduk setelah terbit matahari, Rasulullah SAW biasanya sholat 2 rakaat. Kemudian Nabi duduk lagi. Duduk tidak meninggalkan tempat sholatnya, dia berdialog dengan para sahabat. Sahabat ada yang bertanya, dijawab sama Nabi. Kalau bahasa kita majelis ilmu. Rasulullah ba'da subuh itu suka mengadakan majelis ilmu, berbicara, membahas. Kalau ada yang bermimpi, kalau ada yang masalah, Nabi memberikan kesempatan habis sholat subuh. Sampai sudah terbit matahari, Rasulullah SAW duduk dengan para sahabat. Kemudian setelah itu baru Rasulullah kembali ke rumahnya. Jadi habis sholat subuh, terus sampai terbit matahari berbicara dengan para sahabat, mengasih ilmu, nasihat, menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat. Setelah itu baru Rasulullah pulang. Nanti kita akan bahas detailnya itu apa yang dilakukan Nabi, ini kita garis besarnya saja. Kemudian Rasulullah SAW masuk pulang ke rumahnya. Bila ada makanan beliau makan, dan bila tidak ada yang dimakan beliau langsung berpuasa. Itu Rasulullah SAW. Jadi kalau hari biasa Rasulullah masuk, wahai Aisyah, wahai istriku, apakah ada makanan? Tidak ada ya Rasul. Idan asum, kalau begitu saya berpuasa. Makanya di sini para ulama bilang puasa sunnah itu boleh niatnya pagi. Tapi kalau puasa wajib tidak boleh, harus dari malam sebelum waktu subuh. Kalau sudah waktu subuh tidak sah. Ini harus. Makanya kita suka habis tarawih suka diajarkan berniat ya. Nah, tapi kalau puasa sunnah boleh. Rasulullah SAW pulang, Aisyah masak apa tidak? Tidak ya Rasul. Kalau begitu idan asum. Kalau begitu saya puasa. Ibu juga begitu. Bangun pagi ternyata mau makan, aduh sarapan males, sudah jam 9 puasa sajalah. Bisa. Puasa Senin, Kemis, puasa sunnah ya. Kalau wajib tidak boleh, qadha harus ada niat. Kalau qadha sama. Ini puasa sunnah. Tapi kalau ulama bilang kalau sudah dhuhur lewat nggak boleh. Jam 9 niat jangan, nggak puasa nih, cari makanan nggak dapet, keluar. Jam 9 nggak ketemu, jam 10 nggak ketemu, 12 adalah puasa. Itu terpaksa itu namanya. Sudah jam 12 nggak ada makanan. Berarti nggak boleh. Kalau sudah jam 12 nggak, itu sudah terpaksa. Tapi kalau masih jam 9, jam 10 boleh niat puasa sunnah. Mungkin kita tiba-tiba kok nggak nafsu makan, jam 9 kayaknya masih kenyang, niat puasa boleh. Rasul pun begitu. Ditanya tidak ada makanan ya Rasul, begitu langsung Rasulullah puasa. Aisyah berkata, inna kunna lanandur ilal hilal thummal hilal thalatha ahillah fi syahrain. Kata Aisyah, dulu kami pernah bulan demi bulan berganti sampai 2 bulan. Wa ma'u kidat fi abiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam naran. Pernah 2 bulan kami nggak pernah masak, kata Rasul. Rasul di rumah Rasul, jadi jangan kaget. Rumah Rasul kadang-kadang nggak masak sampai 2 bulan, kata Aisyah. Fakultu ya khalah, lalu Urwah berkata, wahai bibi, apa yang kalian makan? Makana ya isyukum, makan kalian apa 2 bulan kalau nggak makan, nggak masak? Qala al-aswadan at-tamr wal ma. Yang kami makan hanya air putih dan kurma. Kalau nggak ada, saking tidak ada makanan ibu. Rasul sallallahu alaihi wasallam 2 bulan. Ini kalau nggak ada makanan, betul-betul nggak ada makanan, hanya air putih. Air putih, kurma, beberapa butir, itu Rasulullah SAW. Makanya kita ngelihat kehidupan kita, kita bersyukur, alhamdulillah. Ini nikmat, makanan berlimpah luar biasa. Makanya kata Aisyah, orang dulu sedikit rizkinya tapi syukurnya banyak. Tapi orang sekarang banyak apa?
rizki banyak, syukur kurang. Subhanallah. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau Rasulullah pernah sampai sekali waktu dia sholat nggak berdiri, sholatnya duduk, sholat sunnah. Biasanya Rasulullah berdiri, ini duduk. Waktu ditanya sama Abu Hurairah, wahai Rasul, kenapa asabak, apa yang menimpa kamu kok sholatnya duduk? Apa kata Rasul? Alju ya Abu Hurairah, kelapar ya Rasul. Wahai Abu Hurairah, 3 hari belum apa-apa, cuma air putih doang, sampai tidak bisa berdiri Rasul. Nggak ada, betul-betul sedang susah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita 3 hari lewat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerja di waktu di kota Mekah. Ketika masuk Madinah dia sebagai kepala negara. Jadi ketika negara sudah kas negaranya sepi habis, dia juga nggak bisa. Dan Rasulullah SAW kalau ada makanan dapat sedikit biasanya diberikan kepada orang lain. Nah sendirinya dia sampai tidak bisa berdiri 3 hari. Jadi kalau katanya Rasul saya belum makan, sahabat bilang belum makan. Kalau kita melain kadang-kadang belum makan nih, maksudnya belum makan nasi, roti sudah. Kan kita begitu, dari pagi belum makan, maksudnya belum makan yang berat kan. Padahal sih sudah macam gorengan, sudah masuk, sudah apa. Nah, tapi kalau Rasul belum makan, betul-betul belum makan. Nanti kita akan lihat bagaimana kesederhanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ini, supaya kita mempelajari Rasul. Ya Allah, begitu nikmat yang Allah kasih sama kita, tinggal kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah setelah itu kalau memang ada makanan, beliau makan. Memang ternyata Aisyah masak, makan dia. Dan dikatakan dia makan biasanya di pagi hari, dia itu di awal siang yang disebut dengan ghada. Makanya disebut ghada. Maksudnya apa? Bukan pagi betul, karena tadi setelah terbit matahari sholat 2 rakaat, majelis ilmu dulu, lalu datang berarti sekitar jam 9, mungkin jam 10-an itu sudah baru makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makan paginya Rasul, yang terkadang disebut asya kalau makan malam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau datang makan, nanti kita akan lihat bagaimana cara makannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang dimajukan kepada Rasul, Rasulullah tidak pernah mengaibkan, tidak pernah menghina makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan lihat adab-adab Rasulullah. Pernah Rasulullah SAW dikasih makan pagi roti kering, tidak bisa dimakan kecuali harus dicelup dulu di air. Rasulullah SAW. Terus kata Rasulullah, Aisyah nggak ada temennya, nggak ada madu atau apa. Kata Rasulullah, kata Aisyah, nggak ada ya Rasulullah, hanya itu saja. Terus ada apa lagi? Cuka, ada ya Rasul, cuka katanya. Katanya nikmal idam al-khal, sebaik-baik lauk adalah cuka. Sini cukanya, ditutul dengan cuka, dimakan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu sangat sederhananya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kalau makan, ada makanan, pasti setelah dimakan dicari pasti madu lebih dulu. Rasulullah cari madu. Itu pagi Rasulullah sukanya itu, nanti kita lihat makan apa, minum madu dulu. Setelah minum madu baru makan yang lain. Kalau nggak ada madu, Rasulullah suka nabij. Nabij itu kesukaan Nabi. Pagi-pagi apa itu? Kurma direndam di air panas di malam hari, paginya airnya diminum sama Rasul. Rasulullah sukanya itu. Dan itu ternyata untuk kesehatan luar biasa. Nabi paling suka itu, kalau tidak madu atau nabij. Jadi malam-malam Ibu, kurma itu direndam ya di air panas, kemudian ditutup, direbus, tapi nggak sudah air panas saja ditutup, pagi dibuka, airnya saja yang diambil. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu paginya suka itu, suka madu atau nabij. Kalau tidak ada, air putih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti Bapak Ibu, ketika kita pagi-pagi mau makan ada madu, kita sedikit minum madu, dapat sunnah. Kalau langsung minum kopi nggak dapat sunnah. Kopi langsung, usahakan madu dulu sedikit. Syukur-syukur bisa ada nabi sedikit saja, ngikutin sunnah Nabi. Lihat, nanti kita akan lihat makan minum kita jadi ibadah gara-gara mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu Rasulullah makan. Setelah makan pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian di waktu duha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah makan pagi. Rasulullah biasanya sholat 4 rakaat, namanya sholat duha. Sholat duha itu sekitar jam, kalau sudah tadi itu ya jam 9, jam 8, jam 9 sudah masuk sholat duha Rasulullah 2 rakaat. Kadang-kadang seringan 4 rakaat. Kalau lagi sibuk 2 rakaat,
rutinitasnya 4 rakaat seperti yang dikatakan oleh Aisyah, karena Rasulullah SAW yusallid duha arba'an wa yazidu masya'a. Nabi biasanya sholat 4 rakaat, sholat duha, kadang-kadang lebih, tapi kebanyakan 4 rakaat. Jadi ibu, kalau kita bapak, kalau kita jam 8, jam 9 ada kosong, kita bisa sholat apa? Duha 4 rakaat yang biasa dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Rasulullah SAW mencari pekerjaan yang dikerjakan istrinya lagi nyuci, ada beberapa pakaian belum dicuci, Rasulullah duduk langsung nyuci ikut bareng bersama istrinya. Rasulullah SAW dikatakan, lihat, setelah Rasulullah membantu pekerjaan keluarganya seperti memerah susu, mencuci, menjahit pakaian yang perlu kalau ada yang dijahit, Rasulullah jahit, dan jahitan Rasul sangat rapi, kata Aisyah, bagus jahitan. Rasulullah SAW tidak malu untuk apa? Membantu pekerjaan istrinya, padahal dia adalah seorang nabi, seorang rasul, sebaik-baik nabi, bahkan kepala negara saat itu. Tapi Rasulullah SAW membantu membereskan pekerjaan rumah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Nanti kita akan detilkan apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Nyapu Rasulullah SAW. Itu Rasulullah. Wah, jangan jadi dalil nanti ibu-ibu, wah begini sunnahnya Nabi. Nanti suami pulang suruh apa? Cuci piring ini kan. Ikutin sunnah Pak, sunnah Rasul begini. Enggak. Sunnah memang iya, Rasulullah membantu pekerjaan rumah, tapi tidak pernah disuruh sama istrinya. Jadi kita jangan pakai dalil ini lalu kita suruh suami kita, berarti nggak ngikutin Rasul, karena istrinya tidak pernah nyuruh Rasul. Rasulullah tidak pernah malu untuk membantu, istri tidak pernah menyuruh Rasulullah untuk membantunya. Inilah dua-duanya kalau mengikuti Rasulullah, begitu indahnya apa? Rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah SAW tidur kailulah. Kailulah ini tidur sebelum waktu dohor. Itu kailulah. Jadi kailulah ini termasuk sunnah. Seluruh ulama sepakat. Nanti kita akan bahas tentang tidurnya Rasul. Jadi tidurnya Rasul sunnahnya adalah kailulah. Bahkan kata Rasul, kilu fa inna syaitana la takil. Tidurlah kailulah karena setan tidak pernah kailulah. Setan tidak pernah kailulah. Tapi kalau malam setan tidur. Tapi kalau kailulah nggak pernah tidur setan. Nah, setan tidak pernah kailulah. Kailulah itu apa? Tidur sebelum dohor. Ada yang mengatakan tidur setelah dohor 45 menit. Itu namanya kailulah. Nabi biasanya begitu. Nah, kalau jam kerja mungkin ada jam istirahat, habis itu tidur sebentar ngikut sunnah Nabi. Rasulullah SAW itu namanya kailulah. Dan Nabi, nanti kita akan menjelaskan tentang kailulah. Nabi intinya siang pasti Rasulullah tidur sebentar. Entah sebelum dohor 45 menit atau setelah dohor Rasulullah mesti tidur sebentar siang hari. Itulah kebiasaan Nabi di waktu siangnya. Setelah itu dohor Rasulullah SAW tentunya bangun. Kemudian Rasulullah SAW datang ke masjid dan mendirikan sholat duhur berjamaah dengan para sahabat. Setelah selesai sholat berjamaah dengan para sahabat, tentunya dzikir, kemudian ba'diyah, kemudian memberikan nasihat. Jadi setiap habis sholat Rasulullah memberikan nasihat beberapa menit, beberapa saat. Kadang ada sahabat yang bertanya, Rasulullah jawab. Nah, kalau ada yang sakit, Rasulullah langsung mengajak sahabat-sahabatnya untuk menjenguk saudaranya yang sakit. Jadi Nabi itu melakukan aktivitas untuk masyarakat ba'da duhur. Pagi untuk keluarga Rasulullah SAW. Pagi sampai kailulah tadi, duhur mulai aktivitas di luar. Dikatakan di sini kalau ada yang sakit Rasulullah SAW langsung menjenguknya. Lihat ada seorang sahabat yang absen, nggak datang-datang ke masjid, silaturahim tidak kelihatan, maka Nabi bilang apa? Intaliku bina ilal basir alladzi fi bani waqif na'udu wa kana rajulan a'ma. Ayo, ada saudara kita yaitu dari Bani Basir yang tidak terlihat karena dia sedang mengalami kebutaan. Mari kita jenguk bersama-sama. Rasulullah jenguk rami-rami sahabat menjenguk apa yang sakit tadi. Itulah kebiasaan Rasul. Begitu juga kita Bapak Ibu, kalau ada saudara kita yang sakit, nggak perlu diundang, kita tahu dia sakit, datangi. Itulah kebiasaan Nabi Muhammad. Sakit 3 hari tidak nongol, pasti didatangi oleh Rasulullah. Kalau ada saudara kita yang sakit mau ngikuti sunnah Nabi, sakit sudah 3 hari kumpulan nggak datang-datang, jenguk, nggak perlu diundang. Saya nggak diundang, mau sakit perlu diundang, nggak perlu diundang, sakit langsung kita datangi. Itulah Rasulullah SAW. Jadi langsung Rasulullah menjenguk yang sakit itu biasanya yaitu di waktu siang tadi.
sebagaimana diriwayatkan oleh para sahabatnya. Dan setelah itu Rasulullah SAW setelah menjenguk orang sakit selesai, biasanya Rasulullah SAW berangkat ke pasar. Di siang hari itu beliau melihat ada seorang pedagang, artinya dia ngontrol. Dia sebagai kepala negara, dia mengadakan apa? Sidak, inspeksi mendadak ke pasar-pasar, melihat bagaimana. Dibilang, oh kalau ada yang berdagang sesuai dengan syariat, dikasih motivasi, didoakan biar berkah. Kalau ada yang dagang kurang sesuai dengan Islam, ditegur sama Nabi Muhammad, dikasih tahu. Di antaranya salah satu ini sahabat, waktu itu beliau menjual kurma yang di atas kering, tapi Nabi curiga kok keranjangnya beda ini. Akhirnya Nabi menyingkap tangannya, memasukkan tangannya ke dalam apa? Keranjangnya, ternyata di dalamnya basah itu kurma. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, "Mahadha ya sahibat ta'am." Kenapa ini wahai pedagang, kok basah begini kau taruh bawah, yang kering kau taruh atas? Kenapa? Dia bilang, "Asabahu sama ya Rasulullah." Ya Rasul, semalam kena hujan, belum saya keringkan. Apa kata Rasul? Kenapa engkau tidak letakkan di atas sehingga pembeli tahu kalau ini basah? Karena kalau basah ditimbang otomatis lebih apa? Lebih berat. Ini ternyata ada yang basah. Akhirnya Nabi bilang, dikatakan man ghasya falaysa minna, siapa yang menipu bukan dari golonganku. Dagang itu berkah kata Rasulullah. Dagang sangat luar biasa, tapi kalau ada tipuan seperti ini dicabut keberkahannya. Ditegur sama Rasul. Itu Rasulullah keliling sebagai kepala negara itu siang hari. Setelah selesai urusan pasar, Rasulullah mendatangi janda-janda, rumah-rumah yang ada yatimnya, diketok. Ditanya, apakah hari ini kalian sudah mendapatkan makan? Apakah kalian hari ini kebutuhan harian cukup? Kalau ada yang belum makan, maka Rasulullah SAW kadang-kadang langsung datang ke sahabat-sahabat yang kaya, diketok pintunya. Terkadang itu anak yang bisa berjalan, anak yatim, kadang dibawa sama Rasul ke rumah yang kaya, diketok. Apakah engkau tidak perhatikan ini? Berikan sedekahmu untuk apa? Yatim-yatim ini, janda-janda ini. Itulah Rasulullah SAW. Makanya di dalam hadis, di dalam sejarah dikatakan, kana Nabiyyu SAW Abu Syafiq bil yatimi wal armalah. Nabi Muhammad itu adalah seorang bapak yang penuh kasih sayang untuk para janda dan anak-anak yatim. Didatangi sama Rasulullah SAW. Karena zaman dulu yang namanya janda berat, sampai sekarang di Timur Tengah kalau janda berat. Karena memang di sana tidak boleh bekerja wanita. Kalau sudah janda selesai, tidak ada yang apa? Bisa bekerja, wanita tidak boleh bekerja. Sehingga ketika suami meninggal, ini akan tanggung jawab negara, makanya ini akan berat. Tapi kalau sekarang tidak mesti, tentunya nanti kalau ada yang bilang mendatangi janda-janda dicurigai lagi, ngapain ini janda-janda ini? Janda yang mana? Karena ini janda-janda yang betul-betul miskin ini, yang memang apa? Nah ini Rasul sallallahu alaihi wasallam merata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah inilah apa kebiasaan Nabi. Nah setelah keliling sampai mendekati waktu asar, setelah datang waktu asar, Rasulullah SAW datang lagi ke masjid, lalu mendirikan sholat berjamaah dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu memberikan nasihat lagi, karena ada sahabat-sahabat yang kerja pagi, dhuhur tidak datang. Ada yang di waktu pagi dia kerja, yang asar itu belum datang, maka di waktu asar itulah mengulang dakwah yang tadi disampaikan oleh Rasulullah SAW, diulang, dinasehatin lagi. Setelah itu memberikan ilmu lagi ba'dal asar, kemudian Nabi kembali ke rumahnya, mendatangi istrinya satu persatu. Yang utama, yang paling tua didatangi lebih dulu, yaitu yang bernama Ummu Salamah, itu istri yang paling tua, didatangi sama Rasul. Datangi, kemudian ngobrol. Setelah selesai sedikit, pindah lagi Rasulullah ke istri yang satu, sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Karena istrinya Nabi, waktu Nabi meninggal 11. Tapi jumlah total, waktu Nabi meninggal 9, jumlah total 11. Karena ada istri Nabi yang meninggal sebelum Nabi meninggal, seperti Khadijah, meninggal lebih dulu sebelum Rasulullah. Tapi Rasulullah SAW menikah satu dengan Khadijah. Sampai Khadijah meninggal, baru dia nikah dengan yang lainnya. Yang kadang-kadang ada orang ngikutin sunnah, oh langsung ngikutin sunnah, langsung saja berapa? 4. Kalau ibu-ibu belajar, kalau mau ngikutin sunnah, Rasulullah itu nikah istri pertama nggak nikah-nikah sampai istrinya meninggal, baru nikah.
Berarti kalau mau nikah nunggu saya meninggal tuh baru apa? Itu karena memang sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waktu nikah dengan Khadijah 25 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 25 tahun tidak pernah. Satu-satunya istri Rasulullah adalah Khadijah yang memberikan keturunan sampai waktu Khadijah meninggal, Nabi sudah umur 51 tahun. Setelah itu baru Rasulullah nikah dengan Aisyah dengan yang lainnya. Dan tidak ada yang mempunyai anak satupun kecuali dengan Maria Kiptiyah. Itulah Rasul, dan istrinya Rasul semuanya janda kecuali Aisyah satu, itu pun masih umur 9 tahun. Bukan karena syahwat. Kalau sekarang kan ada, ini saat saya nolong, tapi yang ditolong muda, cakep, ditolong, ini bukan nolong, ini yang nolong begini banyak. Ini kadang-kadang apa alasannya nolong, ini tidak. Jadi jangan ngikutin sunnah, ini perlu diperhatikan. Karena memang nanti kita akan lihat bahwa di dalam Al-Quran kan, di dalam Al-Quran nanti sebagai seorang Rasul, sebagai seorang suami itu ada ayat fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba fa illam ta'dilu fawahidah. Nikahilah wanita yang kau cintai 2, 3 atau 4, kalau nggak bisa adil 1. Nah itu kalimat fa illam ta'dilu, jika kalian tidak bisa berlaku adil 1 kata Rasul. Karena berlaku adil nggak gampang. Nanti di hari kiamat orang yang tidak berlaku adil dengan istrinya, nanti dia dikasih jalan miring begini, pundaknya miring ke sebelah. Itu yang nggak berlaku adil. Nanti di kiamat jangan yang di sini miring dibilang wah ini jangan, enggak, ini di akhirat ya, bukan di sini, ini belum ketahuan kalau di sini. Yang itu akan dikasih miring kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya konsekuensi juga berat. Jadi tidak sembarangan. Nah, Nabi Muhammad mendatangi istri satu persatu adil. Ummu Salamah yang paling tua didatengin sampai Aisyah yang paling kecil, bukan ngelihat yang cakep, bukan, tapi ngelihat usia yang lebih dihormati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum waktu maghrib, Rasulullah SAW tentunya setelah mendatangi istri-istrinya, sebelum waktu maghrib Rasulullah kembali ke masjid, mendirikan sholat maghrib berjamaah, kemudian sampai sholat isya. Setelah sholat isya Rasulullah SAW pulang kembali, berkumpul istrinya semuanya kumpul. Datang bersama Rasul berbicara. Kadang-kadang ada yang menyiapkan makan, tapi makannya Rasul ba'dal isya bukan makan nasi, makannya buah. Rasulullah paling suka buah atau sayur atau kita salad itu. Nah itu Rasulullah SAW biasanya makan itu. Setelah itu selesai, Rasulullah kembali ke salah satu istrinya yang memang nanti kita lihat ajaran Rasul itu bergilir. Hari ini ada Rasulullah tidur di salah satu istrinya sampai sebelum subuh Rasulullah bangun kembali. Itulah sekali lagi kegiatan rutin junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu gambaran secara garis besar pekerjaan rutinitas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bangun tidur sampai mau tidur. Nanti materi ke depan kita akan bahas satu hari bersama Rasul. Poin-poin yang akan kita bahas, yang pertama bagaimana tidurnya Rasul, supaya nanti kalau kita tidur mengikuti Rasulullah dan tidurnya bernilai ibadah. Tidur nilainya ibadah. Nah, kalau sholat ibadah itu biasa, tidur jadi ibadah. Bagaimana caranya? Dan bagaimana adab makan dan minumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap kita makan, setiap minum dapat nilai ibadah. Kemudian bagaimana Rasulullah SAW saat di kamar mandi. Ini poin-poin yang akan kita bahas pada pertemuan kita, berurutan terus setiap hari. Saya berharap selesai Ramadan ini kita tahu betul, oh begitulah 2 jam, 24 jam bersama Rasulullah. Sehingga amal-amal kita yang tadinya tidak bernilai ibadah jadi nilai ibadah. Yang keempat, Rasul sebagai seorang suami. Bagaimana Rasulullah sebagai seorang suami? Nanti yang kelima, Rasulullah sebagai seorang ayah dan juga seorang kakek. Bagaimana Rasulullah sebagai seorang ayah, bagaimana Rasulullah sebagai seorang kakek. Karena Rasulullah juga seorang kakek, punya cucu dia. Dan juga nanti Rasulullah sebagai seorang sahabat. Bagaimana Rasulullah sebagai seorang sahabat dan berguraunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga ternyata kita akan tahu Rasulullah itu bukan Rasul yang tegang, yang sangar, mungkin sadis melihat orang tidak. Rasulullah begitu humanis. Rasulullah SAW orang humoris yang suka yang bergurau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi nanti bagaimana cara berguraunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah mungkin poin-poin yang akan kita bahas berkaitan dengan tidur, makan, dan hal-hal yang seperti ini yang insya Allah bisa kita praktekkan langsung. Ini ilmu praktek. Jadi setelah kita belajar langsung bisa kita praktekkan di rumah dan insya Allah itu akan bermanfaat, akan bernilai ibadah.
Dan kenapa kita mesti mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ada perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala bahwa di dalam diri Rasul itu ada suri tauladan yang baik. Perintah Allah untuk mengikuti Rasul dalam segala hal seperti yang dikatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Nabi Muhammad ada suri tauladan yang baik. Di sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, uswatun hasanah ini kalau dalam bahasa Arab disebut nakiroh. Nakiroh itu artinya umum. Dalam hidup Nabi itu ada suri tauladan yang baik. Bukan hanya sholatnya, bukan hanya baca Qur'annya, tapi dalam segala aspek kehidupan ada suri tauladan yang baik. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk mengikutinya. Kita disuruh, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hei orang Islam, masuklah kalian ke agama Islam ini dengan sempurna. Jangan hanya sholatnya kayak Nabi, tapi makannya enggak kayak Nabi. Jangan kalian baca Quran, puasanya kayak Rasul, tapi tidurnya tidak kayak Rasul, mandinya tidak kayak Rasul. Ini enggak sempurna. Supaya sempurna, sholat seperti Rasul, makan seperti Rasul, tidur seperti Rasul, suami seperti Rasul, kakek seperti Rasul, semuanya seperti Rasul. Diperintahkan untuk sempurna. Bahkan di ayat yang lain Allah katakan, wa ma atakumur rasulu fakhudu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, terimalah. Di sini menunjukkan bukan hanya ibadah saja, tapi juga dalam segala aktivitas harian kita diperintahkan untuk ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, belum sempurna iman seseorang kalau dia tidak mengikuti aku. Makan minumnya semuanya ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gaya bicaranya kalau bicara seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ayat, hadis, bahkan kata ulama, lau kana hubbuka shadikan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau memang kau cinta sama Rasul, pasti engkau mengikuti. Karena orang cinta itu pasti mengikuti siapa yang dia cintai. Nah, kita tentunya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kecintaan kita akan dianggap dusta oleh Allah kalau kita tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, keutamaan mengikuti Rasul cukup banyak. Yang pertama, mendapatkan kecintaan dan ampunan Allah. Bapak Ibu makan, ketika makan mengikuti Rasulullah, makannya ibu dihitung sebagai mengikuti Nabi. Gara-gara makan Allah akan mencintai kita, Allah memberikan ampunan kepada kita. Hanya sekedar makan, Ibu. Kalau sholat udah biasa, tapi makan bisa dihitung ampunan dari Allah gara-gara kita makan. Kita tidur dihitung ibadah dan diampuni Allah gara-gara tidur. Kenapa? Karena tidur kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan akan dikumpulkan bersama Rasul. Makan kita ngikuti Nabi, masuk di kamar mandi, bagaimana adab di kamar mandi mengikuti Rasul. Waktu kita tidur ikut Rasul, maka nanti akan dikumpulkan oleh Allah bersama Rasul. Tentunya kalau dikumpulkan bersama Rasul di mana? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil-dalil yang cukup banyak, yang luar biasa. Kata Allah, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan dengan siapa yang kau cintai. InsyaAllah kita semua mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikumpulkan oleh Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, tanda keimanan. Kalau kita makan, tidur, ngikut Rasul, maka kita iman kita kepada Rasul semakin kuat. Dan yang terakhir, semua perbuatan Rasul pasti mengandung kebaikan. Kalau kita makan ngikut cara Rasul, pasti makannya sehat. Nanti kita akan lihat makannya Rasul. Kalau kita tidur ikut cara Rasul, pasti tidurnya mengandung kesehatan. Kalau kita ke kamar mandi ikut cara Rasul, pasti mengandung kebaikan. Semua perbuatan Rasul pasti mengandung kebaikan. Insya Allah kita akan bahas pembahasan tentang Rasul ini di pertemuan kita. Oleh karena itu nanti kita berharap yang tidak berhalangan kalau bisa jangan lolos dari pertemuan ini, karena ini berjenjang. Ada satu berlainan berurutan. Insya Allah jadi lengkap pertemuan kita tentang satu hari bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mungkin sebagai mukaddimah.